Assalamualaikum, salam komunikasi. Bidang komunikasi dan teknologi komunikasi semakin melesat dengan kemutakhiran dunia digital. Cara berpikir dan perilaku individu juga mengalami penyesuaian dengan kecepatan perkembangan teknologi tersebut. Dampak negatif dan positif juga muncul beriringan dengan lahirnya produk teknologi, karena bagaimanapun teknologi hanyalah sebatas alat atau media. Pada akhirnya semua akan kembali kepada manusia sebagai user atau pengguna teknologi dengan beragam perbedaan kondisi psikologi, sosial, dan budaya yang nampak pada karakter, cara berpikir, dan berperilaku dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi digital. Selamat berkomunikasi dan berteknologi. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang lagi di channel aku. Dan hari ini aku akan membahas topik yang sangat menarik dan penting tentang komunikasi antar budaya. Pernah nggak sih kalian merasa komunikasi jadi lebih menantang saat berbicara dengan seseorang dari negara atau budaya yang berbeda? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, komunikasi antar budaya terjadi saat orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda mencoba berkomunikasi. Kedengarannya sederhana kan, tapi kenyataannya ada banyak hal yang terjadi di balik itu. Budaya mempengaruhi cara kita berpikir, bagaimana kita mengekspresikan diri, dan bahkan bagaimana kita memahami orang lain. Jadi ketika dua orang dari budaya berbeda bertemu, terkadang bisa terjadi kesalahpahaman. Tapi di sisi lain, ini juga menciptakan peluang luar biasa untuk belajar dan berkembang. Kira-kira apa aja sih yang mempengaruhi komunikasi antar budaya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Ini dia faktor-faktor utama yang bisa mempengaruhi komunikasi antar budaya. Yang pertama ada bahasa. Tentu saja, bahasa adalah yang paling jelas. Bahasa yang berbeda, istilah, slang, atau bahkan aksen bisa menjadi penghalang. Tapi ingat, komunikasi bukan hanya tentang kata-kata yang kita ucapkan, tapi juga makna di baliknya. Yang selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh bisa berbeda dari satu budaya ke budaya lain. Misalnya, di beberapa budaya mempertahankan kontak mata menunjukkan kepercayaan diri, sementara di budaya lain bisa dianggap tidak sopan. Selanjutnya ada norma dan nilai budaya. Apa yang dianggap sopan atau tidak sopan di satu budaya bisa sangat berbeda di budaya lain. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa di beberapa budaya orang melakukan kegiatan membungkuk, bukannya melakukan berjabat tangan? Atau kenapa jarak personal berbeda saat kita berbicara dengan orang dari negara lain? Yang selanjutnya, persepsi waktu. Ini sangat menarik. Di beberapa budaya, ketepatan waktu sangat penting, sementara di budaya lain, keterlambatan sedikit adalah hal yang biasa. Persepsi waktu bisa sangat fleksibel tergantung di mana kalian berada. Tapi inilah keindahannya, komunikasi antar budaya bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ini adalah kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan berkembang. Setiap budaya memiliki cara unik untuk mengekspresikan ide, emosi, dan nilai-nilai mereka. Jadi, bagaimana caranya kita bisa lebih baik dalam berkomunikasi lintas budaya? Berikut beberapa tips praktis untuk meningkatkan keterampilan komunikasi antar budaya kalian. Yang pertama, berpikiran terbuka. Jaga pikiran terbuka dan bersedia untuk belajar. Jangan langsung berasumsi bahwa cara kalian adalah satu-satunya yang benar. Yang kedua, bertanya. Kalau kalian gak yakin dengan sesuatu, jangan takut untuk bertanya. Kebanyakan orang akan lebih menghargai rasa ingin tahu daripada asumsi yang salah. Yang ketiga, ada amati dan beradaptasi. Perhatikan cara orang-orang di sekitar kalian berkomunikasi. Cobalah untuk menyesuaikan gaya komunikasi kalian dengan konteks yang ada, tetapi tetaplah menjadi diri sendiri. Selanjutnya, sabar. Kesalahpahaman pasti akan terjadi, dan itu nggak apa-apa. Ambil waktu untuk memperjelas dan pastikan pesan yang kalian sampaikan benar-benar dipahami. Yang terakhir adalah latih empati. Cobalah melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, pahami latar belakang budaya mereka, dan bagaimana itu mempengaruhi gaya komunikasi mereka.
Pada akhirnya, komunikasi antar budaya membantu menjembatani perbedaan, mempromosikan pemahaman, dan mendorong kolaborasi. Di dunia yang semakin terhubung seperti sekarang, keterampilan ini semakin penting untuk kita kuasai. Kita semua punya sesuatu yang bisa dipelajari satu sama lain. Jadi lain kali, kalian berkomunikasi dengan seseorang dari budaya yang berbeda. Jadikan itu sebagai pengalaman belajar. Kalian mungkin akan terkejut melihat betapa banyak kesamaan yang kita miliki, meskipun dengan segala perbedaannya. Tidak terasa, kita sudah di ujung video. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah berkomunikasi.